Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar kita tafsir Al-Misbahul Munir. Ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Sekarang sampai pada ayat yang keempat yaitu Maliki Yaumiddin. Maliki artinya yang menguasai, Yaumiddin hari pembalasan. Makna Malik Malik. Arti Malik mimnya panjang dan Malik mimnya pendek. Wa malikun ma'khudhun minal milki. Malik itu diambil dari kata milk, milik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna narisul ardo. Sesungguhnya kamilah yang akan mewarisi bumi. Waman alaiha, dan siapa saja atau apa saja yang ada di atas bumi. Wa ilaina yurja'un, dan kepada kami mereka semua dikembalikan. Karena memang bumi dan isinya milik Allah. Jadi Allah Malik itu adalah pemilik. Ya. Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan berarti. Kalau di sini berarti Malik itu berarti di ayat ini berarti adalah yang memiliki bumi dan semua segala isinya yang ada di muka bumi milik Allah semua. Maka Allah sebut Malik. Wa qala, dan Allah berfirman, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Malikin nas, rajanya manusia. Rajanya manusia. Ya, di surah An-Nas 1-2. Wa Malik ma'khudun minal mulki. Jadi Malikin nas ini diambil dari kata-kata al-mulk yang artinya raja, kerajaan. Ya, jadi yang merajai manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, limanil mulku al-yauma. Untuk siapa? Milik siapa? Al-mulku, kerajaan, al-yauma, pada hari ini. Lillahil wahidil qahar. Maka dijawab, milik Allah yang Maha Esa, yang Maha menundukkan semuanya, mengalahkan semuanya. Ya, Malik di sini artinya adalah al-mulk, ya, kerajaan. Surat Qamar ayat 16. Wa qala, dan Allah berfirman, qauluhu al-haq, qauluhul haq, walahul mulk. Surat Al-An'am ayat 73. Firman Allah itu, perkataan Allah itu al-haq, benar. Walahu al-mulk, dan milik Allah lah kerajaan. Dari al-mulk itu kerajaan. Wa qala, dan Allah berfirman, al-mulku yaumaidinil haqqu lirrahman. Kerajaan pada hari itu yang benar adalah milik Ar-Rahman. Benar-benar milik Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yaitu Allah. Wa kana yauman 'alal kafirin asira. Dan adalah satu hari bagi orang-orang kafir itu sangat sulit. Surat Al-Furqan ayat 26. Makna takhsisil mulki biyaumiddin. Arti daripada dikhususkannya al-mulk atau kerajaan pada hari pembalasan, yang merajai hari pembalasan. Di hari pembalasan yang merajai Allah saja. Itu takhsis, pengkhususan.
Apakah Allah itu merajai di hari pembalasan saja? Ya. Ya. Wa takhsisul mulki biyaumiddin. Pengkhususan kerajaan untuk Allah pada hari pembalasan itu layan fihi amma adahu. Tidak menafikan kerajaan Allah di hari-hari yang lain. Ya, bukan hanya di hari pembalasan saja Allah itu menjadi raja. Bahkan di dunia ini pun Allah yang merajai dunia ini. Nyatanya tidak ada manusia secanggih apapun yang menguasai langit, menguasai lautan, ya. Bahkan secanggih apapun produk manusia, misalnya kapal bisa ditenggelamkan, pesawat bisa jatuh, ya semuanya, ya gedung yang tinggi bisa runtuh, ya. Yang kuasa Allah, yang raja ini Allah, ya. Kapan saja, ya. Li'annahu qad taqaddama al-ikhbar. Karena sudah berlalu penjelasan, ya, informasi sebelumnya, ya, bi annahu rabbul alamin, bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam yang merajai alam semesta. Itu di dalam ayat sebelumnya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa dzalika 'am, dan itu berlaku umum fid dunya wal akhirah. Baik di dunia maupun di akhirat Allah itu tetap raja. Allah yang merajai. Wa inna ma udhifa ila yaumiddin, adapun di ayat ini maliki yaumiddin ini itu diidhofahkan kepada, ya, kerajaan Allah diidhofahkan kepada hari pembalasan. Li'annahu la yadda'i ahadun hudalika syai'an. Karena tidak ada yang bisa ngaku-ngaku seorang pun ketika itu di sana pada hari itu, ya tidak ada sesuatu yang mengaku-ngaku, seorang pun yang bisa berani ngaku-ngaku dan bisa mengakui bahwa dia menjadi raja ketika itu. Sama sekali. Kalau di dunia masih ada yang ngaku-ngaku jadi raja, ngaku-ngaku berkuasa, masih diberi tangguh oleh Allah. Tapi nanti di hari pembalasan tidak ada satupun yang berani mengatakan itu. Ya, wala yatakallamu ahadun illa bi'idhnihi. Bahkan tidak ada yang berani ngomong-ngomong, bicara-bicara seorang pun ketika itu illa bi'idhnihi, kecuali dengan izin Allah. Kama qala ta'ala, hal itu sebagaimana diterangkan oleh Allah Ta'ala. Ya, surat An-Naba ayat 38. Yauma yakumur ruh. Pada hari itu, pada suatu hari di mana ruh itu berdiri. Ada yang mengatakan ruh itu adalah malaikat Jibril. Ada yang mengatakan ruh itu ya ruh manusia, ya, dan lain-lain. Wal malaikatu, dan para malaikat sofan berbaris-baris. La yatakallamuna. Ketika itu tidak ada yang bicara sama sekali. Tidak ada yang berani bicara sama sekali di hadapan pengadilan Allah. Illa man adzina lahu rahman, kecuali yang Allah izinkan kepadanya, untuknya. Allah beri izin kepadanya. Wa qala sahabat, dan kalau sudah ngomong, dia tidak akan ngomong yang diizinkan itu pun ngomong yang benar-benar saja. Tidak ada orang berani berbohong, membuat kebohongan atau hoax di sana. Kalau di dunia masih bohong-bohong, masih bisa. Di hadapan pengadilan Allah nggak bisa bohong-bohong. Nggak bisa nipu-nipu, nggak bisa ngaku-ngaku di hadapan Allah. Surat An-Naba ayat 38. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa khasha'atil aswatu lirrahman. Dan ketika itu suara-suara pun menjadi rendah-merendah semuanya. Lirrahman, di hadapan Allah yang Maha Rahman. Di hadapan pengadilan Allah yang Maha Rahman. Kenapa merendah semua? Takut semua sama Allah. Fala tasma'u illa hamsan. Maka tidak ada terdengar kecuali ketika itu, kecuali bisik-bisik, semua bisik-bisik. Tanda takut, tidak berani bersuara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang orang teriak-teriak menghina agama Allah, menghina nabinya Allah, ya, menghina ajaran Allah. Tapi nanti mereka takutan semua, ngomong saja bisik-bisik, takut, ya.
Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Pada suatu hari di mana datang ketika itu, pada hari yang akan datang, tidak ada seorang pun yang berani bicara illa bi'idnih, kecuali dengan izin Allah. Faminhum syaqiyun wa sa'idun. Maka di antara mereka itu adalah ada orang-orang yang celaka dan ada orang-orang yang berbahagia. Surat Hud ayat 108. Tidak ada yang berani ngomong ketika itu di pengadilan Allah. Ini makna Malik Yaumiddin ya. Wa qala ad-Dhahhak, berkata ad-Dhahhak an Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas ya. Malik Yaumiddin, dikatakan Malik Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, menguasai hari pembalasan. Yaqulu, berkata Ibnu Abbas, la yamliku ahadun ma'ahu fi dzalikal yaum hukman. Tidak ada seorang pun ketika itu yang ada bersamanya memiliki tidak ada kepemilikan, tidak ada kekuasaan seorang pun yang ia miliki fi dzalikal yaum, pada hari itu, hukman, hukum, keputusan, tak bisa. Yang memutuskan ketika semua adalah kamulkihim fid dunya ya. Sebagaimana mereka waktu di dunia itu memiliki kekuasaan, memiliki hukum di dunia. Tapi hari itu tidak ada seorang pun yang berani memutuskan hukum. Kalau di dunia sekarang orang memutuskan hukum, membuat hukum sendiri, dilanggar-langgar sendiri, ya, dicederai sendiri, terus memutuskan perkara sesuai dengan nafsunya sendiri, kemauannya sendiri, enaknya sendiri, maka di akhirat di pengadilan Allah tidak ada yang punya kekuatan hukum di hadapan Allah SWT yang berani membantah hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna Malik Yaumiddin. Maka dengan ayat ini harusnya kita kemudian melahirkan ketundukan kepada hukum Allah SWT, kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada maunya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, insya Allah kita akan lanjutkan besok kalau ada waktu, melanjutkan mana Yaumiddin, hari pembalasan. Saya kira dikit-dikit ini bisa menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.